Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMR, Interama Caritas. Perkenalkan, nama saya Natasha Sherin. Saya anggota PMR kelas Madya dari SMPN 1 Jember. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pertolongan Pertama atau disingkat sebagai PP. Pengertian pertolongan pertama. Pertolongan pertama yaitu pemberian pertolongan segera kepada korban yang mengalami sakit atau cedera secara mendadak sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedua, pengertian tentang medis dasar. Medis dasar adalah pemberian pertolongan yang sifatnya sementara sampai korban tiba di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, ada tujuan pelaku PP. Yang pertama, menyelamatkan jiwa korban agar tidak meninggal di tempat. Yang kedua, mencegah cacat, misalnya luka yang membekas. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan membantu proses penyembuhan. Yang keempat, kewajiban pelaku PP. Yang pertama, mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, meminta bantuan kepada yang lebih ahli. Yang ketiga, memberi pertolongan kepada korban dengan cepat dan tepat sesuai dengan keadaan korban. Yang keempat, membantu pelaku PP lainnya. 5. Alat perlindungan diri atau APD. Apa sih pengertian dari APD? APD adalah alat yang digunakan agar kita tidak tertular dengan penyakit. Yang perlu disiapkan, yang pertama ada sarung tangan lastek, yang kedua ada masker pelindung, dan yang terakhir ada kacamata pelindung. Peralatan APD. Yang pertama ada kasa steril, perban, plester, gunting pembalut, bidai, pinset, senter, dan yang terakhir selimut. 6. Anatomi dan faal dasar. Apa yang dimaksud dengan anatomi dan faal dasar? Anatomi adalah ilmu urai tubuh, yaitu ilmu yang mempelajari susunan dan bentuk-bentuk tubuh. Yang kedua, faal, yaitu ilmu yang mempelajari fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh, disebut sebagai fisiologi. Bagian-bagian tubuh manusia. Tubuh manusia dilindungi oleh kulit dan diperkuat oleh rangka. Umumnya, tubuh manusia dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, kepala. Kepala terdiri dari tengkorak, wajah, rahang bawah, dan leher. Yang kedua, batang tubuh, terdiri dari dada, perut, punggung, dan panggul. Yang keempat, anggota gerak atas, terbagi menjadi sendi, bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan. Yang terakhir, anggota gerak bawah, terbagi menjadi sendi panggul, tungkai atas atau paha, lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki, dan kaki. 7. Dalam tubuh manusia ada banyak sistem, diantaranya yaitu sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem syaraf, sistem otot, sistem rangka, sistem pencernaan, kulit, dan kemih. Yang kedelapan ada penilaian korban. Penilaian korban terbagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian keadaan, yaitu memeriksa keadaan sekitar. Yang kedua, penilaian dini, yaitu memeriksa respon, jalan nafas, menilai denyut nadi, dan hubungan bantuan. Yang ketiga, ada pemeriksaan fisik, yaitu perubahan bentuk pada bagian tubuh korban, luka terbuka pada korban, apakah korban merasakan nyeri saat bagian tubuhnya disentuh, apakah ada bengkak pada tubuh korban, dan lain sebagainya. Yang kesembilan ada luka. Luka adalah rusaknya jaringan lunak, baik di dalam maupun di luar bagian tubuh. Yang seharusnya dilakukan pada korban luka, yaitu sebelum melakukan penanganan, kita pastikan dulu jenis lukanya. Luka terbagi menjadi 2, yaitu luka terbuka dan luka tertutup. Untuk luka terbuka, pastikan daerah luka terlihat. Bersihkan daerah sekitar luka, cegah terjadinya infeksi. Lakukan penutupan luka
dan pembalutan, baringkan korban, tenangkan korban, dan rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedua, untuk luka tertutup, kompres dingin pada memar. Tekan memar menggunakan kompres dingin. Bila terjadi pada alat gerak, maka tinggikan lebih tinggi dari jantung. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pertolongan pertama ini adalah pertolongan pertama tidaklah menyembuhkan korban. Ia merupakan hal yang kita lakukan sebagai langkah awal dalam menangani kondisi. Namun sesuai dengan namanya, hanyalah pertolongan pertama. Masih ada pertolongan-pertolongan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.